Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Eksklusif. Kasih banyak nih ya buat teman-teman semuanya yang selalu setiap hari Anda menantikan video-video terbaru dari channel Eksklusif Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Pokoknya tanpa kecuali ya, ini sudah beberapa hari saya cuman update video-video yang lama, dan hari ini saya mau mengulang sedikit lagi ya tentang ketakutan yang justru menjadi beban yang berat dari teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar pinjol. Ya, tingkat ketakutan ini bervariasi nih. Ya, tapi apakah ketakutan ini hal yang nyata yang seharusnya mereka takuti, atau ini hanya sebatas permainan pemikiran saja karena adanya beberapa faktor yang selalu mereka baca dan mereka cerna dengan salah pemahaman. Ya, dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya, tingkat ketakutan yang didasari oleh teman-teman semuanya, apakah ini nyata atau ini hanya sebatas pemikiran saja. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, bisa memberikan sedikit motivasi, edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, supaya bisalah memberikan atau menseimbangkan antara ancaman dari debt collector dengan motivasi buat yang terjebak di pinjol. Ya, dan yang mau bergabung dalam grup WA juga silahkan, itu tombol bergabungnya tersedia di channel YouTube ini. Anda tinggal klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Insya Allah tidak akan rugi Anda bergabung di situ. Justru Anda akan mendapatkan edukasi-edukasi yang positif dari teman-teman semuanya juga, dari saya juga, dari rekan saya juga, dan banyak lagi orang-orang yang tergabung di situ. Insya Allah Anda tidak akan rugi bergabung di situ. Justru nanti Anda akan mendapatkan manfaatnya tersendiri gitu loh. Jadi kita itu sudah saatnya berkomunikasi, berdiskusi bareng-bareng, bukan lagi sendiri-sendiri menanggal yang nyata yang akan terjadi. Ya, salah satu saya ambil kemarin, saya juga sempat mengupload video yang sudah lama saya bikin juga. Ya, pertama yaitu tentang pengarahan ke jalur hukum, karena di beberapa pinjol ya, baik itu yang legal, ilegal ataupun fintech yang telah terverifikasi di OJK, tidak menutupi kemungkinan mereka seakan-akan menggunakan somasi-somasi dengan beberapa bahasa hukum yang membuat pemikiran dari teman-teman semuanya melalang buana gitu loh ya. Berpetualang dengan sendirinya pemikirannya. Contoh, surat peringatan somasi perihal wan prestasi atau ingkar janji dengan bahasa hukum ya. Ayo, siapa yang pernah mendapatkan somasi-somasi seperti itu ya? Nggak perlu saya sebutin nama aplikasinya, pasti teman-teman mengalami nama aplikasinya apa ya. Kalau mau juga nyebutin, isi di kolom komentar ya. Saya dari penasehat hukum ini, SH ini kantor di sini, bahwa kami pokoknya dengan bahasa hukum gitu loh ya. Tapi kita sadari, kita kembali ya. Biasa yang menagih ini kolektor ya. Memang bahasanya itu diambil atau dikutip dari legal perusahaan mereka. Kan setiap perusahaan itu ada penasihat hukumnya masing-masing. Memang itu diambil dari hal itu dan dikutip sedemikian rupa, tapi bukan berarti hal yang seperti itu yang akan terjadi, tidak gitu loh ya. Mereka itu terkadang cuman melontarkan satu ancaman dengan bahasa-bahasa hukum yang kayak mana lah gitu ya, yang membuat orang-orang sulit banget untuk mencerna peribahasa mereka ini ya. Seakan-akan ini sudah terjadi dan ini fakta banget, mereka akan melimpahkan perkara kita ke suatu pengadilan dengan basis, dengan stempel, padahal itu yang mengirimkan kepada teman-teman semuanya bukan dari penasihat hukumnya, tapi dari debt collectornya ya. Bisa saja bahasa-bahasa itu telah ditulis oleh mungkin asisten dari si penasihat hukumnya yang bekerja sama dengan perusahaan itu, tapi tetap dikirim dengan debt collectornya ya. Kenapa bang mereka mengirimkan hal itu? Itu kan penagihan
mereka akan menagih. Dalam hal itu selalu disematkan kutipan, selesaikanlah tagihan Anda ya sebelum hal ini kita tindak lanjuti. Berarti masih ada dong konsep satu penagihan. Ya. Tapi yang disayangkan adalah pemikiran dari si debitur malah berpetualang entah kemana ketika dia mendapatkan somasi. Ini somasi nih, berlalu handphone dipoto, krok gitu kan, dengan habis itu dikirim. Mau formatnya PDF, mau Office, terserah lah mau formatnya seperti apa, yang jelas ada stempel murni, semuanya lengkap, ada direktur 1, direktur 2, pokoknya dibaluti seakan-akan ini nyata banget bahwa kita akan diproses ke jalur hukum ya. Padahal itu cuma bagian dari penagihan. Karena mereka ya sama aja lah kayak Anda di sebuah kantor. Kalau ada suatu nasabah yang misalnya sulit, coba deh kita jalanin cara ini gitu loh. Kalau cara ini tidak berhasil, coba kita pakai cara ini. Dan sehingga mereka pakailah cara itu. Ya. Kalau di posisi ini mereka berhasil, cara ini akan selalu digunakan untuk menagih nasabah-nasabah yang menurut versi mereka bandel. Padahal bukan kita yang bandel, tapi duit ini yang bandel ke dalam kantong kita. Ya. Tidak ada manusia yang tidak taat kredit, taat, rata-rata taat, tapi ada satu terkendala. Uang tidak ada, ya. Walaupun di sebagian kecil ada juga orang-orang yang sengaja malas bayar hutang, itu beda hal lagi, ya. Makanya saya juga pernah membuat video, tidak mampu dan tidak mau ini harus dibedakan. Ya. Ini orang tidak mau bayar, dia ada duit, dia ini, itu beda lagi, ya. Ini tidak mampu, bukan tidak mau, dia tidak mampu bayar. Pasti ada satu hal dong, mungkin terkendala karena duit nggak ada, pekerjaan, apalagi orang-orang terjebaknya di tengah situasi COVID-19 melanda Indonesia. Ya, makanya saya bilangin dari teman-teman, jangan sampai kita, rasa takut itu manusiawi kok, dan wajar-wajar saja terjadi di setiap manusia ataupun makhluk yang ada di dunia inilah gitu loh ya, tanpa kecuali. Rasa takut itu hal-hal wajar, tapi takut yang terlalu berlebihan itu nggak bagus juga. Rasa takut itu kalau bisa dikendalikan, dimaksimalkan. Kayak mana rasa takut ini tidak mengganggu ke kehidupan sehari-hari kita. Kalau rasa takut ini sudah terlalu berlebihan di dalam hidup kita, Anda yang ukurannya bekerja, mendapatkan rezeki, mencari nafkah, menjadi tidak bisa. Ya. Anda yang ukurannya mendapatkan rezeki hari ini karena ketakutan keluar rumah, menjadi rezeki itu tidak jadi. Ya. Ini kan merugikan dari diri Anda. Anda yang ukurannya bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan Anda, masyarakat atau semuanya, akhirnya nggak jadi. Karena apa? Karena rasa takut dan rasa malu yang tersemat dalam diri. Ya. Yang jelas manusia tidak pernah kurang, tidak pernah yang tidak mengalami yang namanya masalah. Itu aja. Setiap manusia pasti akan mengalami masalah. Ya, pasti akan mencoba yang namanya ketakutan. Cuman versi ini harus kita kendalikan. Ya, memang ini nggak bisa kita hindari. Ya, karena tidak ada orang yang menginginkan ketika dia minjam, habis itu dia suatu saat nggak bayar, nggak ada. Kecuali orang-orang yang menggunakan jasa joki, itu kan memang udah di-set, udah di-setel sedemikian rupa di awal. Ya, pokoknya kita pinjam aja, nanti nggak usah kita bayar. Itu kan udah di-setel. Tapi beda lagi dengan Anda yang saat ini. Ya, tidak ada terbesit satu keinginan pun di dalam diri Anda untuk tidak membayar. Tapi perjalanan hidup mengantarkan hal itu, apa yang Anda dambakan di depan nanti itu tidak terjadi. Contoh, Anda ada uang misalnya sama orang, ya dia janji 3 hari lagi, dan Anda berjanji juga dengan pihak utang yang mau Anda bayar. Kenyataannya yang 3 hari nggak jadi, menjadi seminggu, ya, atau terkendala dia ada musibah, kan nggak jadi. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Yang penting kita ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Ya, cuman rasa takut yang selalu ada di pemikiran kita jangan sampai melebar. Harusnya kita kendalikan. Apa yang mau saya takutkan? Mereka mau somasi saya dengan lawyer, silahkan. Mereka mau proses saya ke jalur hukum, silahkan. Toh memang saya ini bukan niat saya tidak mau bayar, tapi keadaan saya yang tidak bisa bayar. Hutang diakui, ya, tetap diakui, cuman belum bisa untuk membayar saat ini dengan segala kondisi dan fakta yang terjadi. Ya, kayak gitu loh. Bukan teman-teman malah
meresapi rasa takut terus-menerus. Kita ditagih debt collector ya wajar-wajar saja, karena debt collector juga bekerja kan, tujuan mereka bekerja ya ingin mendapatkan rezeki juga. Tapi kalau mereka sudah mulai mengancam, menakut-nakuti dengan konsep-konsep ini, kita jangan terpengaruh dalam hal itu. Ya itu aja saran saya gitu loh. Soal Anda tidak mampu saat ini itu nggak ada masalah sih. Yang penting jangan terpengaruh dengan tekanan dan ancaman dari debt collector. Ya, paham ya sampai di situ ya buat teman-teman semuanya. Saya berharap karena banyak juga reportan, Bang, ini ada konsep-konsep hukum-hukum perdata yang disomasikan melalui email di beberapa pinjol sering mengirimkan hal itu. Itu bukan lawyer, itu debt collector yang mengirimkan. Memang tulisan itu ditulis langsung oleh lawyer atau dikutip langsung oleh asistennya. Supaya apa? Karena mereka mencarilah alternatif yang terbaik dalam penagihan debetur-debetur yang selalu telat bayar. Ya, makanya diingatkanlah Anda bahwa jalur ini bisa kita tempuh. Bukan ingin dia tempuh enggak, tapi bisa ditempuh jalur itu. Kan seperti yang video saya update kemarin. Bisa saja semuanya diarahkan ke jalur perdata. Yang jadi masalahnya, ada nggak pinjol mau ngeluarin uang cuma-cuma untuk memproses orang yang telat bayar ini? Ya, belum ada loh sejauh ini. Memang jalur itu bisa ditempuh. Kan itu tujuannya. Kalau Anda tidak bayar juga, kita akan tindak lanjuti. Karena jalur itu alternatif. Memang sudah disediakan. Setiap orang berhak loh menuntut hak mereka masing-masing. Yang jadi pertanyaannya, pinjol mau nggak mengeluarkan uang secara cuma-cuma dengan orang ini yang jelas-jelas sudah tidak mampu, bukan tidak mau. Ya, ini bedanya gitu loh. Ya, jadi jangan takut dengan somasi-somasi yang seperti itu. Ya, nanti buat teman-teman semuanya, dari saya mungkin cuma itu aja. Nanti Anda masuk aja ke dalam grup WA saya, di situ bisa diarahkan lebih detail lagi supaya tidak ada ketakutan-ketakutan yang melebihi batas normal dari kemampuan Anda. Ya. Jadi sekian dulu dari